Reformasi birokrasi tematik berfokus pada agenda prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan melalui pemerintahan desa. Tema ini relevan karena kemiskinan masih menjadi masalah yang besar di Indonesia, terutama sejak pandemi COVID-19. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar, mencapai 431 triliun pada tahun 2021 untuk 65 program di 16 kementerian atau lembaga. Namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan karena penurunan angka kemiskinan hanya mencapai 0,60%. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih fokus dan berkelanjutan. Data BPS menunjukkan kemiskinan di pedesaan lebih dominan dibanding perkotaan, dengan penurunan yang relatif lambat. Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis menjadi salah satu contoh kajian mengingat tantangan kemiskinan struktural yang mereka hadapi. Kabupaten Garut memiliki potensi besar, namun kemiskinannya tetap tinggi dengan persentase 9,77% pada tahun 2023. Faktor penyebabnya adalah pengangguran dan keterbatasan akses kebutuhan dasar. Di Kabupaten Ciamis, tren kemiskinan sempat naik, tetapi turun menjadi 7,42% pada tahun 2023. Dana desa yang telah dialokasikan untuk mendukung program pemerintah, namun efektivitasnya bergantung pada kapasitas pemerintah desa. Menurut Horton, kapasitas organisasi mencakup 5 aspek, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, kepemimpinan, manajemen program, dan jejaring. Kendala utama di tingkat desa adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan budaya digital perangkat desa. Banyak perangkat desa kesulitan merencanakan program pembangunan dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Badan usaha milik desa juga menjadi sorotan karena belum mampu berperan maksimal sebagai motor penggerak ekonomi di desa. Di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut, banyak pengelola badan usaha milik desa tidak memiliki jiwa bisnis yang kuat. Akibatnya, program-program badan usaha milik desa sering berjalan stagnan dan kurang profesional. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa melalui pelatihan, tetapi implementasinya masih menjadi tantangan yang besar. Kolaborasi semua pihak diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi digital, dan memperkuat badan usaha milik desa. Dengan langkah-langkah ini, reformasi birokrasi dapat memberikan dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan di desa. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kapasitas pemerintah desa. Di antaranya, 1. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang belum terencana dan tidak menjadi prioritas. 2. Komitmen dan kemauan pimpinan desa untuk bertransformasi. 3. Belum optimalnya peran badan usaha milik desa. Melalui penerapan alternatif kebijakan yang tepat, kita tidak hanya menargetkan peningkatan kapasitas perangkat desa, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, memperkuat jaringan kolaborasi antar stakeholder, dan mewujudkan desa yang lebih inovatif dan mandiri. Adapun alternatif kebijakan yang kami tawarkan adalah 1. Desa cerdas berbasis teknologi. Hal ini mengimplementasikan teknologi digital dalam pemerintahan desa. Kedua, pengadaan program pelatihan berbasis komunitas. Yang ketiga, mendorong adanya inisiatif kolaborasi sektor swasta. Keempat, membangun platform digital untuk inovasi desa. Kelima, menyelenggarakan program mentoring peer-to-peer. Program ini membangun program mentoring di mana perangkat desa yang lebih berpengalaman membimbing rekan-rekan mereka yang baru atau kurang berpengalaman. Yang keenam, membangun kampanye desa inovasi. Program ini mengadakan kompetisi tahunan di tingkat desa untuk mendorong inovasi dan pengembangan kapasitas perangkat desa. Setelah dilakukan analisis grid, alternatif kebijakan yang kami rekomendasikan adalah: pertama, penyelenggaraan program pelatihan berbasis komunitas. Kedua, inisiatif kolaborasi sektor swasta. Ketiga, kampanye desa inovasi. Alternatif ini menunjukkan efektivitas, kelayakan, dan inovasi yang tinggi dan dapat diprioritaskan untuk diimplementasikan dalam rangka pengembangan kapasitas perangkat desa dan penanggulangan kemiskinan. Strategi implementasi yang dapat dilaksanakan adalah: 1. Program pelatihan berbasis komunitas bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui perencanaan yang mencakup analisis kebutuhan, pengembangan kurikulum, dan anggaran. Implementasinya melibatkan masyarakat dengan monitoring dan pendampingan. Evaluasi menggunakan umpan balik dan dampak program. Stakeholder utama adalah pemerintah desa, dinas pemberdayaan masyarakat, dan NGO. 2. Inisiatif kolaborasi sektor swasta bertujuan membangun kemitraan antara perangkat desa, masyarakat, dan perusahaan swasta untuk meningkatkan kapasitas desa. Strateginya adalah melibatkan perencanaan kemitraan, pelaksanaan program bersama, serta monitoring dan evaluasi untuk menilai dampak terhadap kapasitas perangkat desa dan kualitas kehidupan masyarakat. 3.
Kampanye Desa Inovasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam inovasi untuk pembangunan desa. Strateginya adalah melibatkan perencanaan konten kampanye, pelaksanaan kegiatan inovasi, dan pembangunan jaringan antar desa. Evaluasi dilakukan melalui survei dan wawancara untuk mengukur dampak inovasi terhadap masyarakat dan kehidupan desa.